Hai brother, gimana Wih, Kak? luar biasa. Pagi-pagi kita Pagi-pagi udah ngobrol lagi ya? ngobrol hangat sih. Karena mumpung ada kesempatan bro, Iya, kan betul, tahu betul. sendiri. Ini kebetulan kita di eventnya Kemenaker ya, Iya. dan mungkin hari ini terakhir. Hari ini Jadi terakhir kita manfaatkan kemungkinan, untuk ya. sharing sama teman-teman terkait dunia corporate, Oke. khususnya di legal, Legal. maupun industrial relation. Itu kan Boleh. kerjaan lu kan. Lu udah Oke, berapa betul, lama betul. tuh di company sekarang sebagai legal corporate? Oke, kalau lu udah nanya berapa lama, lumayan juga ya. Kurang Berapa lebih lama tuh? hampir 10 tahun lah gua di Wih, bidang. satu tempat yang sama atau beda? Masih satu tempat yang sama. Wah, gitu lu kan. loyal juga ya. Karyawan Dia loyal dibilang bro. loyal ya, bisa jadi katakan loyal ya, karena Iya, di iya. samping itu namanya hubungan industrial nih Nggak ada habisnya menurut ya? gua ya itu Ah. nggak ada habisnya gitu kan. Masalah selalu ada. Masalah selalu ada, dan masalah itu bergantian gitu kan, dan bukan satu masalah itu aja gitu kan. Betul. Karena apa? Setuju sih. Ya di hubungan industrial Hmm. ini kita apa namanya, kalau orang tuh ngingu ya, mengingu apa ya, ngingu orang tuh susah ya. Ngingu, Ngingu tuh mengopeni. mengopeni ya bahasanya. Mengopeni orang tuh susah karena apa? Karena memiliki karakter Berbeda. sendiri ya, beda-beda itu kan. Dan uniknya industrial relation tuh gini, karena Gimana? ngurusin relasi dengan karyawan Ah, kebanyakan iya, ya, betul, dengan betul. segala bentuk permasalahannya di perusahaan. Iya. Kadang tuh case yang sama Hmm. untuk orang yang berbeda itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Itu juga. Bener. Kayaknya lebih pengalaman lu juga. Enggak lah, ya sama-sama sharing aja, Bro. Bang. Oke, itu benar Bener ya nggak? yang Ya disampaikan lo ya. Dalam artian padahal tiap bulan, tiap tahun masalahnya ya pemberhentian, ya PHK ya kan, atau izin sakit, atau ya kalau di Yang industrial lain ya ya lebih ke fraud-fraudnya atau terhadap karyawan itu pasti ada aja gitu kan. Cuman Hmm. ya apa namanya, Penyelesaiannya penyelesaiannya itu yang berbeda gitu kan. Ya Karena itulah art atau seninya Iya, sebagai betul. seorang HR legal maupun praktisi di industrial relation ya. Nah itu makanya Jadi- kok bisa sampai 10 tahun ya, itu karena seneng aja gitu kan ketemu Enggak, orang. tapi orang. jujur sih, gua selalu sama loyalitas lu di satu oke. perusahaan sama yang hampir 10 tahun. Jadi Oke, benar. udah teruji dan terbukti. Siapa tahu di sini ada yang merekrut lu. kan? Boleh gak nih? Tergantung ya. Tergantung gitu. Cocok atau enggak ya Cocok angkanya apa ya. enggaknya, itu dia gitu kan. Oke, Cuma kan oke, kalau oke. untuk kayak Tapi kita kan gokil sih. apa ada, kalau di orang law firm itu kan ada namanya retainer lawyer. Oh, lu juga selain sebagai praktisi di corporate, lu Iya. juga praktisi hukum di lembaga hukum ya, law Iya, firm ya. law firmnya juga gitu kan. Oke. Nah itu kan bisa untuk apa namanya, kita memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan gitu kan, yang memang masih di ranahnya hukum ketenagakerjaan. Oke, gitu. oke. Khususnya Jadi di perselisihan spesialisasinya gitu. di perselisihan terkait hubungan industrial tadi, ya. gitu kan. Betul. Makanya kalau dibilang 10 tahun sih, kalau udah dijalanin perasaan baru Enjoy beberapa aja. tahun Kayak lalu kemarin gitu ya, kan. tapi ternyata udah tahu-tahu udah 10 10 tahun ya. ya kan. Ya, gokil. cuman dari bagian legal sendiri kan bukan hanya ngurusin industrial aja Nah, ya Bang ya. betul. Nah, kalau tadi tuh legal corporate yang lo kerjain apa aja sih Nah, di situ? yang untuk kemana legal corporate itu kan lebih ke apa namanya, ya review agreement. Jadi ya kan. memastikan kalau ada kerjasama dengan betul. rekan bisnis perusahaan Mm-mm, itu mm-mm. fair atau kalau bisa lebih menguntungkan perusahaan ya. Iya. Jangan sampai justru malah menguntungkan pihak ketiga. Betul. Walaupun tetap berusaha untuk fair lah. Betul ya, meskipun untuk nyari titik tengahnya itu kan agak sulit ya, kan teman pasti kan sama-sama pasti ingin diuntungkan gitu kan. Oke, berarti Terus, tadi apa review agreement ya, agreement. termasuk drafting lah ya. Termasuk Jadi kalau drafting review itu juga. kita mereview atau menilai lah ya Betul. dari kerjasama yang akan dibuat supaya jangan sampai ada yang terlewat yang nantinya tuh justru impact-nya akan merugikan perusahaan. Ya, Kalau draft lu membuat perjanjian iya, tersebut betul. untuk kepentingan atau kalau bisa ya lebih menguntungkan sisi perusahaan kita lah ya. Iya, sama Oke. seperti itu gitu kan. Nah, ntar dulu Bang. Gimana Bang? Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen jadi legal corporate juga nih. Step by stepnya menurut lo nih supaya wah gua masih mahasiswa nih
atau gua mau kuliah nih, gua Oke. pengen jadi legal corporate. Stepnya apa nih supaya bisa mengarah ke karir tersebut? Oke, kalau apa mungkin kalau step by step sih mungkin teman-teman bisa mungkin share di Google ataupun apa. Cuma ini menurut pengalaman Nah, gua pengalaman lu betul. Karena kalau Oke. pengalaman kan lu yang rasain Iya, dan betul. terbukti gitu loh, lu udah menjalani selama Iya, karena 10 kalau tahun. kalau dibilang step by step Ya banyak umum lah ya, secara umum umum bisa pasti bisa bisa kita baca, cari, bisa betul, kita cari. betul, Cuma betul, yang setuju. pertama sih sebenarnya dari kemauan kita sih, Bang. Oh, jadi ada passion ya di Nah, bidang ada itu ya, passion. minatnya Kalau dibilang di situ betul. itu. Keinginan sebenarnya. Oh iya ya, gua tahu sih. Kalau kalau passion gue sebenarnya bukan di passion juga Oh, awalnya, Bang. enggak. Gitu Oh, kan. awalnya bukan passion. Nah, makanya gue Oh, menarik nih. menceritakan diri gue sendiri Ah, gitu kan. Karena dulu kalau Lu melihat awal ke passionnya belakang apa, ya. Bang? Kalau dulu memang sukanya. passionnya memang gue di bidang olahraga gitu kan. Oh, Dari makanya selama badan gua- lu ini ya. Kalau badan lah ya bisa lah semua orangnya biar Karena seneng itu, seneng happy gitu ya. karena sekarang happy. Dan sekarang juga lu masih kan? Lu masih nge-gym kan? Masih nge-gym. Oke, Terus oke, juga ya oke. sebelum gue masuk ke apa namanya bagian legal ini ya gue sebelumnya personal trainer juga, Bro. Oh, lu Gitu. PT lu. Dulunya PT Oh. gitu kan karena gue kok merasa Sekarang wah, juga masih PT nggak? kalau itu udah masih cuma udah Masih, di luar. tapi nggak fokus Nggak lah ya, lah, nggak betul, fokus. betul. Oh, karena itu tadi hobi dan passion Hobi, aja ya. Jadi hobi aja jadi seneng gua ya, ikut jadi gitu kayak kan. kayak buat healing lu lah ya di situ betul, ya. di situ sampai nambah apa namanya pengetahuan aja sih Bang kan. Kalau untuk di bidang olahraga kan ya satu ya untuk kesehatan badan Betul, kita betul. juga gitu kan. Untuk Terus nantinya juga ya. kalau badan kita bugar sehat kan enak kita Enak. pikirnya fresh gitu kan. Oke, Gitu. jadi menghilangkan penting stres ya. juga. Ini ada berarti hubungannya korelasinya positif ya antara positif Bang. kebugaran kita, kesehatan kita secara fisik ternyata mempengaruhi kesehatan mental Betul. dan bagaimana kita berpikir, menganalisa, mengambil keputusan dan sebagainya Karena ya. balik lagi ketika kita apa namanya mencari ide-ide itu minimal pikiran kita harus tenang. Tenang, Ya fresh. kan, fresh. Dan sehat dong. Nah, harus sehat gitu. Kalau badan kita aja nggak sehat, gimana pikiran kita Nah, nggak sehat ya? iya. Ya ada kita kepikiran, oh kenapa gua nggak sehat-sehat? Nah, iya itu. Jadi ke belakangnya seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya ya itu tadi selain keinginan ya kita pun sering-sering ya belajar memahami gitu kan karena Oke, karena berarti kan dari keinginan itu tersebut, ya, kita jadi timbul. terdorong untuk belajar Nah, ya. Oh, iya. gua pengen jadi legal sama sih Bang. Gua dulu pertama berkarir di HR juga gitu Betul, Bang. betul. Gua berawal dari kepengen Nah, Bang. lu sendiri berapa tahun di HR coba? Kalau gua 10 tahun, jangan-jangan lu lebih dari 10 Lebih dari tahun 10 ya. tahun sih. Gua pertama kali terjun di dunia HR itu 2012. 2012. Dan itu oke. memang berawal dari keinginan. Persis sama lu Bener sih. kan? Bener kan? Gua tuh Iya. pengen karena awalnya kepikiran gini. Dulu Nah. pertama kali gua berkarir di perusahaan atau Oke. bekerja di perusahaan tuh gua operator Bang, operator produksi Oh, gua. oke, justru Di jauh pabrik ya. gua pegang mesin. Operator sama HR itu jauh loh. Jauh banget. Iya. Tapi iya, tadi iya. ngomongin keinginan ya. tadi, Mm-mm. gua tuh pertama kerja satu perusahaan otomotif dan Oke. gua bekerja itu pertama setelah lulus STM. Dan gua Justru STM-nya malahan ya. otomotif Oke, Bang. oke, Jadi gua oke. emang terbiasa pegang Mekanik mesin lah ya. gitu, mekanik, Betul. bongkar mobil tuh gua bisa Bang. Ngeri. Masangnya nggak bisa. Kayaknya masalah bongkar bisa ya. Bongkar sampai detailnya bisa gua masang berarti lagi. spesialis pembongkaran. Nggak terima pasang lagi. Nggak masang, oke. Nah, singkat cerita Bang, Hmm. dulu pertama gua berkarir, gua habis kontrak, terus Oke. gua nyari kerja lagi dapat jadi operator. Di situ gua mulai mikir, masa gua mau jadi operator mulu? Nah, itu. Pertama betul. kali masuk di perusahaan kan dites sama HRD kan. Iya, betul. Dikasih psikotes, wawancara, Hmm. tanda tangan kontrak, onboarding, Oke. terus dikasih APD, seragam dan lain-lain. Dan di situ gua Komplit mikir lah ya. Bang pertama Bang, Mikir wih, gimana? enak ya kerjaan jadi HRD. Gua mikirnya kayak gitu lah awalnya. Oke. Dia terus. kerjanya kayaknya nggak lebih capek kalau dibanding di lapangan, walaupun mungkin ternyata setelah kita tekuni dan terjuni ya ada Ternyata- capeknya tersendiri lah, Betul. tapi berawal dari keinginan tadi dan kita suka akhirnya ya enjoy aja. Nah, singkat cerita awalnya tuh gue kepengen, wah gue nanti kalau bekerja pengen jadi HRD lah, Iya. pengen tuh Bang. Itu Beneran, keinginan terus kan di gue awal lihat kan? udah, kalau gue kan di pabrik, di Ah. dalam pabrik, Ah. pegang mesin, mungkin Iya. juga kotor, berdebu, terus berdebah. Ya, pulang-pulang udah kotor ya. Wah parah lah, baju tuh Belum kalau namanya di weekend pabrik apalagi itu tuh pulang-pulang pasti udah banyak macetnya asap, juga, panas kan? gitu. Nah gue mikirnya Oke. adalah
hari enak ya kerja di depan komputer atau laptop di ruang ber-AC, bisa duduk Iya. gitu. Heeh. Lebih terlihat agak nyantai, walaupun setelah ditekuni ya Nyatanya terlihatnya nyantai, tapi ternyata wow ya. Tapi tadi bener sih kata lu, Heeh. berawal dari kesukaan gitu loh. Dari Sama ya kesukaan, di betul. lu sebagai legal corporate juga awalnya suka, akhirnya terdorong untuk belajar. Iya, betul. Karena Oke. kalau dilihat dari apa namanya pendidikan di Hmm. belakang, ya sebenarnya gue nggak pingin untuk melanjutkan kuliah di bidang Hukum gitu Oh, kan. tapi karena suka dan pengen Iya. terjun di legal corporate, akhirnya lu kuliah ambil hukum. Ambil hukum gitu. Wih, Jadi gokil. sambil kuliah ya kan, sambil Oh, berarti lu kuliah sambil kerja ya dulu sambil ya? kerja Oh, awalnya. sama sih, gue juga Iya gitu kan? sih sebenarnya. Ya, benar, karena ya awalnya pasti abis lulus nih mau kemana gitu kan, mau kuliah pun Kita juga kayaknya melihat mau kalau kemana, opportunity iya, pekerjaan betul. itu antara jenjang pendidikan antara mungkin mohon maaf yang lebih rendah, misalnya dari SD sampai SMA dibandingkan dengan kayak D3 S1 dan ke atas, itu opportunity-nya dan kesempatan untuk berhasil di karir itu lebih tinggi dengan strata atau pendidikan lebih tinggi juga ya. Itu setelah ya itu tadi gitu kan, setelah kita ternyata udah masuk di dua akademisi ya kan, wah ternyata ada perbedaan di situ kan. Makanya Lu double degree dong? belum double sih. Oh enggak double degree ya. Oke. Di situ makanya gua ambil hukum itu ya ternyata kompleks gitu kan. Ilmunya ini ya bukan masalah A, B, C, D ataupun undang-undang 1 yang lama, yang baru ya. Ternyata tiap tahun tuh ada perubahan-perubahan, jadi ada upgrade diri gitu. Betul. Ada sesuatu yang harus kita pelajari lagi, pelajari itu ulang, yang menjadi baca tantangan lagi. tuh, Oke. Itu tantangan buat gue. Tapi itu lumayan berat juga loh kalau kita nggak suka dan itu bukan bagian daripada sesuatu yang memang harus kita sadari bahwa kita harus upgrade di itu gitu. Karena kan contoh yang kemarin lah, ngomongin undang-undang ketenagakerjaan. Setelah UU nomor 13 muncul turunannya ya, undang-undang nomor 11 UCK, perpunya, PP-nya, terus ada lagi pengesahannya undang-undang nomor 6 2022. Betul. Dan mungkin nggak tahu ke depan ganti rezim ya kan, bisa jadi nanti dia mengeluarkan kebijakan atau aturan baru, kita nggak tahu. Dan setiap itu kepemimpinan tantangan. kan pasti punya kebijakan sendiri, punya stylenya sendiri dan punya purpose atau tujuan terkait goals yang ingin mereka capai ya. Betul. Terus juga kan jadi lu sebagai yang tadi you sampein gitu kan, gimana sambil kuliah tapi ingin berjenjang di legal ya kan. Ya itu tadi, selain membaca, memahami, terus menyukai gitu kan. Berarti lu ada kesempatan lu cari lu ambil kantor nih ya. Kuliah di bidang hukum juga sambil kerja ya? Sambil kerja. Keren. Dan bisa? Nyatanya alhamdulillah ya. Juga gitu kan. Dan lu juga selain lulus sebagai sarjana hukum, juga ada PKPA ya? Udah, betul. Karena kan itu tujuannya sebenarnya orang hukum itu salah satunya yang dicapai ya itulah advokat lah ya. Sebagai advokat diakui dapat tentunya. bas. Udah semua. Apa tuh? Untuk apanya nih? Law firm-nya? Iya. OI partner. Jadi itu berita acara sumpah itu udah lu dapetin setelah berapa lama lu lulus? Oke, itu kan tentu kalau untuk dari lulus sekolah sih pasti 2 tahun lah, karena kan kita harus ada magang-magang dulu gitu kan. Di law firm ya? Di law firm juga gitu kan. Untuk kan praktek lah ya, prakteknya supaya lebih tahu. Betul, karena kan di prakteknya itu bukan hanya perdata aja gitu kan, tapi banyak ya, kompleks ya. Itu pun harus kita menguasai di situ kan. Dan itu sangat ngebantu lu sebagai legal corporate juga. Wah, kalau untuk legal corporate sangat membantu, karena ya kalau udah tahu dasar hukum enak kita kan. Yang selain itu ya kita harus punya legal opinion yang tajam gitu Bang. Karena punya banyak pemahaman terkait undang-undang. Jadi legal opinion tajam, terus juga sesuai, kita udah tahu nih merujuknya di undang-undang yang mana. Iya, itu makanya kita ya untuk memilah-milih lah ya, karena kan undang-undang pun nggak satu doang kalau ketika kita ada suatu permasalahan gitu kan. Jadi buat gandolan tuh ya buat pegangan, larinya kemana, buat memastikan bahwa legal opinion yang kita buat itu pertama tidak melanggar undang-undang yang ada, pastinya selaras lah ya. Terus kedua ada acuannya. Ada acuan. Kalaupun enggak 100%
sama atau tepat, setidaknya referensinya kita dapat dari Betul. undang-undang tersebut. Iya, Oke. jadi kita nggak asbut gitu ya. Asal apa sebut tuh? aja. Oh, asbut, asal. Tapi nggak ada Nggak boleh dasarnya ya, asal gitu kan. sebut ya. Iya, kalau nggak asbut nggak ada dasarnya. Wah, bisa semua orang didebat. bisa ngomong ya. Nah, bisa didebat, terus dibantah. Gampang pasti gitu ya. itu kan Oke. bantahan-bantahan Jadi itu selalu tadi ada, ketajamannya gitu. itu nggak dapet ya, Iya. tumpul ya. Jadi Tumpul. sekali di debat sama orang lain langsung berhenti, dia bingung. berhenti. Wah iya, Kemana gitu ternyata kan? dia lebih tajam nih, Iya. ada landasan dan Mm-mm. pegangan dasar hukumnya. Iya, gitu. seandainya kalau kita Oh. lebih tajam, lebih memahami peraturan tersebut kan kita pasti ada celah-celah hukumnya lah. Itu sanggahan-sanggahan sanggahnya hukum, ada. ya kan? Oke. Itu yang perlu juga ya sebagai legal corporate ya. Banyak sih sebenarnya untuk lebih ke apa namanya Apa tuh? antisipasi lah ya. Oh, antisipasi. Antisipasiannya ya. Kalau legal corporate juga lebih ke ini bang, apa ya, kalau untuk perusahaan sih sedia payung sebelum hujan. Oh, gitu kan. jadi jangan sampai ada nunggu masalah datang, baru ya kan? kita nyari law firm atau nyari advokat Nah, untuk iya. membereskan masalah tersebut. Tapi gitu. dengan adanya legal corporate, dia bisa memitigasi ya, Betul. supaya masalah itu tidak jadi ada masalah atau Iya. tidak bisa terdeteksi lebih berat awal gitu ya. kan, Jadi kita bisa mengantisipasi supaya yang tadinya ada potensi bakal terjadi masalah besar, Oke, jadi masalah itu betul. bisa direduce. Jadi ya, betul. Oh. Karena kan kalau kita lebih mengutamakan itu kan non litigasi. Non litigasi. Karena kan kalau ada dua ya, litigasi dan non litigasi. Nah, litigasi itu kan mungkin banyak teman-teman yang kurang paham juga tuh, Oke. litigasi apa, Ya. non litigasi apa. ya, oke, jadi kalau untuk litigasi mungkin teman-teman sering dengar wah bahasa litigasi itu apaan ya? Litigasi itu penyelesaian perselisihan ataupun perkara yang diselesaikan di pengadilan. Pengadilan, no. Ya. Jadi litigasi itu urusan perselisihan yang yang udah penyelesaiannya itu di pihak pengadilan. ketiga, Oke, gitu kan. kalau non litigasi berarti itu di luar, masih di luar pengadilan. berarti kayak istilah Lebih umumnya kayak kita selesaikan musyawarah secara ya. kekeluargaan, iya, musyawarah. itu Nah itu non litigasi ya. Betul, Jadi betul. better atau lebih baik ya diselesaikan di situ aja. Iya, karena Tanpa kalau udah nggak perlu sampai ke litigasi litigasi atau tadi, pengadilan. nah, karena banyak sekali manfaatnya Hmm. ataupun yang kita dapatkan keunggulannya lah ya, kalau untuk non litigasi gitu kan. Selain menghemat waktu ya, Waktu, menghemat energi, menghemat biaya. biaya itu. Coba kalau udah masuk ke pengadilan Waktunya habis ya habis, kan, harus nunggu menunggu berapa bulan jadwal gitu ya Iya, kan, seminggu nggak selesai. sekali Sedangkan gitu kita kan. juga masih punya pekerjaan yang harus kita selesaikan segera di kantor iya, gitu. itu lebih baik kita selesaikan di non litigasi Nah tadi. tuh buat ya kan? temen-temen praktisi legal corporate ya, jadi jangan ngegas doang dan Iya, supaya benar, bisa benar. sampai ke litigasi, tapi juga harus bisa memahami supaya ya persoalan dari hal-hal yang kita hadapi itu bisa selesai secara efektif dan efisien ya. Efisien, betul, itu yang Oke. kita mau gitu kan. Toh Oke, namanya perselisihan itu ya kita ini Wajar lah ya, namanya manusia. Iya, itu Bener tadi nggak sih? ngadepin orang yang sama-sama panas nih ya. Yang egonya gimana Egonya caranya tinggi, kita punya kepentingan yang berbeda. yang berbeda, gimana caranya kita menengahi ataupun memposisikan diri ini agar tidak sama-sama panas gitu kan. Anjay, sama-sama Kalau sama-sama panas. diaduin nggak ada temu titik temunya, Mas. Jadi kalau Ya dia kan? jadi api, kita jadi Kita airnya air, lah, udah supaya kayak Avatar, bisa ya. meredam. Ya seenggaknya kan gitu kita bisa Pengendali air, meredam, ya. seenggaknya permasalahan itu nggak sampai litigasi tadi gitu kan. Bagaimanapun caranya ya kita upayakan, namanya kan kita mengupayakan ya. Hasil lebihnya ya kalau memang sama-sama keras ya nggak bisa diputuskan itu, baru kita tindakan hukum terakhir itu yang litigasi. Ya mau nggak mau berarti litigasi itu penyelesaian kalau bisa terakhir lah, kalau nggak ada Terakhir. jalan lain ya udah nggak apa-apa, mau Iya. kayak gimana lagi. Betul. Udah nggak, tidak menemukan kata sepakat, Harus ya udah sepakat. mau udah berunding Nah, berapa kali pun, betul. berunding seberapa banyak pun, berunding sampai nggak berhenti Enggak, waktu iya, betul. Kalau dari kita itu 24 kali 7 deadlock hari lah ya. atau deadlock istilahnya. Nah, Ya iya. sudah, Udah mau gimana gitu, lagi, mau gimana baru lagi. terakhir ya Litigasi selesaikan tadi. jalur litigasi. Oke, Tapi oke, banyak Kak juga ya Bangku. kalau untuk legal corporate ini kerjaannya sebenarnya ya, bukan cuma apa tadi review agreement doang, ngedrafting doang. Tapi gitu. juga industrial relation, Industrial maintain sih ya sebenarnya kan. supaya Heeh. semuanya bisnis itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Iya. Kayak sebenarnya kan posisi kayak gua ini kan bagaimana perusahaan ini selalu aman gitu bang. Tuh. Nah kebetulan dari gua masuk sampai sekarang ini karena maintenance yang gua lakuin
selama 10 tahun ini belum ada yang masuk ke pengadilan. Oh, Mas. Meskipun Lu bidang apa, Bang? Boleh di di bidang kalau untuk perusahaan kita di bidang alih daya. Oh, alih daya Nah, outsourcing ya. outsourcing Jadi gitu lu kan. rekrut orang untuk ditempatkan di klien lu ya. Nah, Wih, justru berapa banyak tuh, Bang? itu kurang lebih hampir 30 Ribu? klien lah. Berapa Kalau total untuk karyawan 3.000-an lebih. Lu maintain 3.000 Maintain karyawan yang 3.000 disebar karyawan. di Di nasional perusahaan gitu. yang berbeda-beda di Beda-beda. klien-klien dia. Iya, betul. Nah, itulah kenapa masalah terkait industrialisnya tinggi ya. Iya, Karena kan betul. orang Nah, di beda samping perusahaan, itu untuk case-nya beda juga. tuh. untuk bagian industrial sendiri kan gue sendirian gitu. Meskipun Gila, lu ada sendiri tim, ya? kalau tim legalnya ada beberapa ada banyak lah ya. tim Tapi kan untuk legal. industrial kan gue sendiri. Oh, lu gitu. sendiri. Enggak punya Makanya tim lu, gue Bang? seneng. Senang itu Oh. bilang tadi ada perkara 1, perkara 2 secara kesimpulannya kan sama gitu kan. Benar, Cuma benar, penyelesaiannya aja beda-beda, Dan jalurnya itu beda-beda juga ya kan. mengasah kemampuan lu sebagai seorang hukum. Nah, sarjana betul hukum itu. ya. Yang pertama mengasah kemampuan, yang kedua mental. Wah, mental. Karena ngaruh orang ya? karena orang hukum ini mentalnya harus kuat. Pantesan lu badan gede juga supaya mental lu juga. Itu salah satunya. Oh, iya. Ternyata ada Harus pengaruhnya juga ya antara kondisi kebugaran kita seenggaknya ya dengan ketika pertama kali postur kita lihat, yang oke kan? itu orang, wih anjir ini udah badan gede, orang Nah, hukum. Seenggaknya udah gitu, ada ciut-ciut dikit udah ya nih kalau lihat. iya, kan. iya, 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 benar. oke. Jadi berpengaruh Boleh gitu juga kan. ya. Karena Memang sih. harus begitu, Bang. Penelitian juga gitu sih, Bang. Jadi orang yang terbiasa melawan olahraga kebugaran badan itu punya tingkat confidence yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang yang tidak rutin olahraga. Betul. Dan gue juga bisa ngerasain walaupun gue mungkin olahraganya olahraga santai sih kayak main bola, futsal, iya, pun bisa aja seenggaknya sebulan kan kalau sekali. itu lebih ke fresh lah ke badan gitu. Ya Karena- tapi emang itu ngaruh ke Ngaruh mental sih. kita Iya, juga betul, gitu. betul. Apalagi kalau lu kayak badan gede kan orang, Heeh. wah anjir di pengadilan, wah ini badan gede banget. udah minimal ada daya jualnya itu udah ada takut dikit ya kan. Anjay. Gitu. Oke, Meskipun oke, ya oke. memang kalau udah ketemu lah sama tim legal ataupun law firm gitu kan, pengacara pasti suaranya itu gertakan semua gitu. Ah. Tapi, Wah, ini hatinya tips tetap dan trik juga nih. tapi hatinya Tetap lembut ya. tetap lembut Jadi, gitu kan. Jadi Nah. kayak tampilannya Rainbow, hatinya Hello hati Kitty. tetap Hello Kitty. Lu juga gitu ya? Kalau gue lebih ke manusiawi lah. Aja, oke. Kalau oke. Hello Kitty kan Hello Kitty lebih ke negatif ya. Tapi kalau Enggak ke juga, kemanusiaan istilah aja istilah ya. Tapi humanisme lah ya. Yes, benar humanisme Oke, ya. jadi berusaha untuk Gitu, berusaha, empati dan betul. memahami sebenarnya persoalan yang dihadapi sama orang itu seperti apa sih supaya ada titik temu aja ya. Titik temu betul karena tujuannya satu gitu kan. Apa yang dia mau, apa yang kita mau juga gitu kan seenggaknya. Supaya terakomodir sama-sama fair lah. Betul, dan juga ketika penyelesaian pun nggak ada bahasa pokok Oke, jadi memang kudu begini ya. memang udah ya kita sepakat sama-sama. iya Gitu. Enggak yang wah Jangan terlalu ego keras dia, banget gua pengennya gitu. seperti ini, gua pengennya kayak gini ya. Tadi enggak ada titik temu nggak ada dong. titik temu. Ya itulah gunanya musyawarah, Bang. Nah, iya makanya musyawarah itu Mediasi. sangat penting gitu kan. Mediasi itu betul. Ya namanya ya bipartit tadi gitu kan. Harus diadakan. Oke. Karena ketika laporan kita terkait ketenagakerjaan ataupun yang diadukan ke dinas tenaga kerja, pasti dari dinas itu mengarahkan ataupun menanyakan terlebih dahulu nih, sudah dilakukan bipartit dulu belum? Nah, gitu pasti kan. Kalau kita belum pernah Pak, udah lakuin dulu bipartit. Ya, jadi laporan ini belum bisa diterima sama mereka gitu jadi kan. supaya Si dinas ini. ada tahapannya dan Iya. tahapan tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu ya, betul, supaya enggak semena-mena dan langsung fast track lah ke jalur yang paling tinggi gitu. Gitu kan. Nah, Oke, itu oke. pasti diarahkan dulu bipartit. Bipartit nggak selesai baru tuh ada mana buktinya gitu kan. Ada nggak catatan tertulisnya gitu kan. Karena bipartit kan ada formnya sendiri gitu kan, lembaran-lembaran sendiri antar pekerja, antar perusahaan, pendapat pekerja, pendapat perusahaan itu harus disampaikan terlebih dahulu dan ketika mau dilaporkan Harapan-harapannya juga harus disampaikan supaya tahu ekspektasi dia pengennya seperti apa dari Iya, sisi betul. karyawan, dari sisi perusahaan pengennya seperti apa supaya ada titik temu. karena kan itu kalau memang dari pertama aja nggak ketemu barulah ke dinas. Kalau udah mentok tadi nggak bisa diselesaikan secara jalur musyawarah, baru kita ya tripartit dulu sebelum sampai ke pengadilan. Oke, brother. Nih Banyak sebenarnya banyak yang bisa kita bahas, Bang, tapi karena
waktu kita juga agak terbatas, Oke, Bang. benar. Mudah-mudahan ada kesempatan lain buat kita bahas banyak Siap. terkait legal, HR, IR, dan Iya. berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia perindustrian Perindustrialan. Nah, yang itu biasa Abang hadapin lah. tadi. Itu Oke. dia kompleks lah. Itu yang Kompleks, bikin ya. kita seru untuk Tapi- bergaul ataupun menggeluti itu gitu ya. Oke sih, berarti tadi kuncinya ada kemauan, terus jangan lupa harus mau belajar dan Harus terus belajar belajar terus, ya, iya. karena ngomongin hukum tuh nggak ada habisnya Nggak ada dan nggak habisnya, bakal Bang. mandek pada sampai tahap tertentu saja. Betul. Oke, abangku, thank you ya. Oke. Mungkin mudah-mudahan Next, kita pastilah next bisa kita ketemu lagi ya. Bikin kita berbagi wawasan Oke. lagi Nah, lah ya buat sama kalian yang teman-teman pengen semuanya. pengen kita bahas pembahasan terkait apa, boleh tulis saja di kolom komentar Boleh, ya guys ya. boleh. Oke, thank you bro. Siap, Sampai terima ketemu lagi kasih ya. banyak ini. Oke. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Mantap.